Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arinaran, tetap di acara kita Pertanyaan dan Obrolan Dunia Kesehatan Podcast ya. Kali ini saya ada tamu undangan yang sebelumnya juga pernah kita undang ya. Iya, selamat datang Ibu. Halo semua. Iya, beliau adalah Dr. Roslinda Damanik, SPKJ. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Iya, tema kita kali ini Bu adalah tentang tekanan batin. Ya cukup banyak ya nanti yang akan kita ketahuin ya. Okay. Ya ngomong-ngomong tekanan batin itu apa Bu? Oke, ini menarik ya topiknya ya, tekanan batin. Kok kita ngedengernya tuh tekanan kesannya? Iya ya, tekanan batin. Oke. Kalau dari istilah medis sendiri sebetulnya tekanan batin itu lebih kita arahkan narasinya ke stres gitu ya. Jadi tekanan batin atau stres itu apa sih sebetulnya? Jadi itu sebetulnya bentuk reaksi kita, reaksi tubuh baik fisik maupun emosional dalam menghadapi sesuatu yang kita anggap sebagai ancaman gitu dalam kehidupan kita. Jadi itulah yang disebut dengan stres tadi, dan stres itu sebetulnya dalam satu titik wajar ya, karena tidak pernah ada manusia yang nggak pernah merasakan ada tekanan di dalam hidupnya. Tapi nanti mungkin kita bahas bagaimana mengelolanya supaya tidak menjadi penyakit sebenarnya kan itu ya. Iya, kalau tekanan batin ini ada nggak Bu ciri-ciri tertentunya? Gejalanya begitu. Oke. Jadi kita spesifikkan dulu pengertiannya tadi. Kapan sih kita merasa tertekan kan begitu? Jadi ketika ada sesuatu masalah atau kejadian atau tekanan di dalam hidup, maka manusia kan biasanya akan mengukur apakah dia mampu untuk mengatasi masalah itu. Nah, ini melibatkan kapasitas mental seseorang. Jadi kemampuan mengenali, lalu kemudian memutuskan apakah sumber daya yang dia punya mampu untuk mengatasi tekanan itu atau tidak. Kalau kemungkinan seseorang ini menganggap nggak mampu nih, maka jadilah stres. Tapi kalau orang yang lain menganggap aku mampu, dia tidak stres. Itulah kenapa stresor itu beda-beda pada setiap orang. Berarti berbeda ya. Betul. Yang di saya tidak menyebabkan stres, yang di orang lain penyebab yang sama bisa saja membuat stres gitu. Jadi apa sih gejalanya kalau orang sudah stres gitu ya? Jadi stres itu sendiri ada dua gejalanya, mencakup fisik dan juga emosional. Fisik maksudnya apa? Dia bisa memperlihatkan gejala-gejala fisik. Contoh, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, sakit telinga, macam-macam ya. Jantung berdebar-debar, rasa sesak, rasa tercekik gitu. Rasa memuntah. Bisa. Nah, itu adalah gejala fisiknya. Dan ada juga gejala emosional. Contohnya apa? Ya tadi ya, cemas, takut berlebihan, seperti rasanya ingin mati saja, ada ya yang seperti itu. Lalu kemudian mulai ke insomnia, jadi nggak bisa tidur, berubah pola makan, berubah pola emosi, jadi sensitif, gampang tersinggung, macam-macam. Bisa luas sekali gejala yang diperlihatkan kalau kita stres. Kalau untuk tekanan batin ini biasanya itu terjadi pada siapa saja? Atau siapa saja sih yang bisa terkena tekanan batin ini? Oke, jadi balik ke pengertiannya tadi ya, itu kan reaksi setiap manusia terhadap masalah atau ancaman yang dianggap datang di dalam hidupnya. Jadi sebenarnya semua orang bisa terkena ya. Anak-anak ya? Bisa. Jadi anak-anak kan mungkin beda porsi ya. Kalau kita mungkin stresornya berasal dari masalah ekonomi misalnya. Anak-anak mungkin dari masalah perundungan, pertemanan, atau hubungan dengan orang tua. Bisa macam-macam ya penyebabnya. Jadi bisa siapa saja yang terkena stres ini tadi. Untuk ini Bu, yang bekerja, Iya. kan banyak tuh tekanan batinnya, artinya tekanan dari atas harus ini harus gitu. Oke. Sebenarnya tuntutan kerja itu bisa nggak menyebabkan seseorang terkena tekanan batin? Bisa banget. Bisa kali. Jadi stres itu penyebabnya secara umum dua. Satu faktor eksternal, yang kedua faktor internal.
Jadi faktor eksternal itu maksudnya adalah semua hal yang di luar diri individu tersebut. Termasuklah masalah pekerjaan, ekonomi, hubungan dengan orang lain, hubungan suami istri, semua itu bisa menjadi stresor. Nah, kalau internal, apa sih yang paling sering bikin orang stres? Tapi masalahnya internal, yang paling sering adalah asumsi. Asumsi artinya gini, saya berpikiran sesuatu terhadap seseorang misalnya. Tapi itu pemikiran saya, belum tentu orang itu begitu, tapi saya mengasumsikan orang itu begitu. Nah, begitu saya mengasumsikan dia seperti itu, jadi stres itu apa sih yang terjadi di tubuh kita sehingga menimbulkan gejala fisik dan emosional tadi? Ketika kita stres, kita merilis hormon stres, kortisol ya namanya, dan juga adrenalin di tubuh kita. Jadi ketika saya dengan asumsi-asumsi saya yang berkembang, maka kortisol saya meningkat. Nah, mulailah denyut jantung tuh bertambah kencang, terus kok agak sesak ya, terus kok emosi ya, kok terus marah ya, segala macam ya, berkembang ya. Nah, itu dia. Jadi bisa eksternal, bisa internal, dan tadi sesuai yang saya sebutkan di awal tadi, bisa berbeda-beda pada setiap orang sesuai kapasitas mental masing-masing orang begitu. Untuk akibat dari tekanan batin ini bisa sampai seberapa parah? Oke. Nah, jadi kalau stres itu kita bagi dua dulu. Ada yang eustress, stres yang akan berdampak positif. Ada yang distress, stres yang akan memberi dampak negatif. Jadi kalau stres yang positif itu gimana? Mungkin berlangsung singkat ya. Contoh, kita mau ujian. Nah kan kita menganggap itu sebagai suatu ancaman ya, mau ujian nih, tapi kan kita jadi belajar, kita jadi berusaha. Besok ujiannya selesai, hilang stres kita. Jadi dia sebentar terus memberi dampak positif bagi kita. Oke, itu nggak ada masalah. Tapi yang memberi dampak buruk atau dampak negatif adalah stres yang berkepanjangan dan kita memang tidak menemukan gitu kemampuan atau solusi untuk menyelesaikan stres tersebut. Nah, yang ini yang bisa kalau berlama-lama menimbulkan berbagai gangguan ya. Contoh yang tadi kayak gejalanya tadi. Misal mulai berubah nih pola tidurnya, mulai nggak bisa tidur kan karena memikirkan ini, memikirkan itu. Kemudian tadi pola emosi mulai berubah nih, sensitif, dikit-dikit tersinggung, nggak ada apa-apa tersinggung, bisa juga ya burnout, kelelahan yang luar biasa. Jadi dalam bekerja, pekerjaannya itu-itu saja, tapi kok kayak nggak bisa ya mengerjakan lagi. Mungkin bisa sampai ke bunuh diri kan? Kalau dalam waktu jangka panjang, akhirnya menyebabkan depresi. Nah, depresi inilah kalau kita sudah bicara depresi ya, ini sudah melibatkan sudah melibatkan hormon-hormon neurotransmitter di kepala kita. Nah, ini benar bisa menyebabkan awalnya pikiran-pikiran tentang kematian dulu. Habis itu mulai memikirkan bagaimana caranya gitu. Lalu kemudian eksekusi. Nah, ini yang berbahaya ya kan ya. Jadi memang sangat disarankan gitu ya, mengenali di awal gitu, jangan sampai sudah masuk ke tahap depresi baru kita heboh gitu. Iya gitu ya. Oke, kalau sudah terjadi stres nih atau tekanan batin, cara untuk mengatasinya ada nggak dok? Oke, jadi seperti yang saya sebut tadi, selama kita hidup, mau tidak mau, suka tidak suka, stres itu adalah bagian dari hidup kita, nggak bisa kita hindari. Yang bisa adalah kita kelola kan begitu. Jadi kalau misalnya kita menganggap ada sesuatu nih, ancaman nih, atau ada gangguan, atau ada seseorang, nggak melulu sesuatu, bisa jadi seseorang ya stresornya ini. Yang pertama kita harus memvalidasi dulu perasaan kita. Oh ya aku nih marah nih, aku sedang kecewa, aku sedang tertekan, aku sedang sedih. Validasi aja emosinya, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi yang kemudian kedua adalah kita menentukan pemicunya. Apa yang menjadi penyebab dari dari apa yang kurasakan. Misal aku marah, apa yang bikin aku marah? Apakah orang atau keadaan atau apa? Setelah kita kenali pemicunya, lalu kita berusaha mencari apa solusinya. Jadi pemicu itu akar masalah, maka solusi harus bergerak dari akar masalah. Jangan ngambang kemana-mana gitu ya. Jadi pemicunya apa tapi solusinya nyari ke tempat lain. Enggak bisa begitu, memang harus pemicunya itu yang kita carikan solusi. Lalu selanjutnya kita harus mengevaluasi standar kita. Jadi contoh, saya stres karena saya menetapkan target tanggal sekian harus mencapai target tertentu.
ternyata nggak bisa. Lalu saya stres. Saya yang menimbulkan karena saya membuat standar gitu ya. Jadi kita harus mengevaluasi, boleh kok bikin standar, tapi sesuaikan dengan kemampuan. Sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi segala macam itu harus sesuai ya. Nah, jadi mengevaluasi standar. Nah, yang terakhir barulah masuk ke mencari ventilasi. Jadi ventilasi itu ibarat ruangan tertutup, tidak ada jalur udara keluar masuk, itu pengap ya, bisa kebayang ya ruangan yang seperti itu. Analoginya kejiwaan kita juga begitu sebenarnya. Begitu tidak ada ventilasi, kita berusaha menumpuk sendiri, akan ada level jenuhnya, akan tercapai titik ambangnya. Nah, saat titik ambang itu tercapai, maka muncullah gejala-gejala yang tadi. Jadi gimana supaya itu tidak tercapai? Yang pertama ya tentu temukan ventilasi sesuai kondisi kita masing-masing. Ada yang mungkin dengan berolahraga menjadi lebih rilis, lebih santai, ada yang bermeditasi, ada yang mungkin bernyanyi, ada yang sekedar nongkrong. Healing ya. Boleh, refreshing, healing, nongkrong dengan teman-teman, belanja apa segala macam. Jadi kita temukan sendiri cara kita. Tapi kita nggak boleh melupakan bahwa tidur adalah sesuatu yang harus dicukupkan untuk menjaga kesehatan mental tetap baik. Lalu ya me time yang tadi ya. Jadi tetap kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, tapi ambillah waktu untuk diri kita sendiri. Gitu ya cara mengatasinya. Ya, Ibu, ini ada pertanyaan nih dari ibu-ibu di luar ya. Ya, ini dari Ibu Arini, 26 tahun dari Jalan Stadion. Beliau bertanya, "Dok, saya ingin bertanya, apakah tekanan batin yang terlalu sering dapat menumbuhkan kepribadian yang lain di tubuh kita?" Wah, pertanyaannya ya, menumbuhkan kepribadian. Oke. Nah, ini kalau kita bicara kepribadian ya, Ibu Arini ya tadi ya. Iya. Oke, Ibu Arini. Jadi kepribadian itu sebetulnya dibentuknya Bu di awal-awal kehidupan kita dari umur 0 sampai sekitar 18 hingga 20 tahun. Proses pembentukannya sebetulnya di situ untuk ciri kepribadian dasar. Dan biasanya ciri ini akan fix, tidak terlalu berubah banyak gitu ya, seiring pertambahan usia kita, kecuali ada hal-hal yang ekstrim. Contoh misal ini ada seseorang yang kepribadiannya ekstrovert, terbuka, suka ketawa, gampang bersosialisasi. Pada satu titik ada kejadian ekstrim, misalnya bencana alam, mengakibatkan keluarganya beberapa meninggal. Kemudian setelah itu berubah kepribadiannya jadi lebih tertutup. Itu mungkin ya. Atau penyakit, misal orang pasca stroke, kepribadiannya berubah. Iya, itu mungkin. Tapi kalau yang kita alami kondisi sehari-hari, rasanya tidak sampai mengubah kepribadian. Tapi memang apalagi sampai menumbuhkan kepribadian baru ya. Enggak ya. Cuma memang itu tadi, kalau kita biarkan berkelanjutan, kita bisa mengalami gangguan mental dan emosional kayak tadi ya, depresi. Sebetulnya depresi itu bukan berubah kepribadiannya, bukan. Tapi gejala depresinya muncul. Jadi dia menarik diri, nggak bersemangat, nggak bergairah, pengen mati itu ya. Tapi itu bukan perubahan kepribadian. Itu adalah gejala penyakitnya. Begitu. Oke, ya itu tadi dari Bu Arini. Selanjutnya ini dari Rizal, 21 tahun dari Jalan Damai. Ya, beliau bertanya, "Dok, saya punya trauma di masa lalu. Sekarang setiap mengalami kejadian tersebut, saya langsung jadi emosi dan sakit kepala. Bagaimana cara mengatasi trauma masa lalu, Dok? Terima kasih." Wah, ini juga ya. Kita itu tadi saya bilang ya, mau nggak mau, suka nggak suka, stres itu bagian dari hidup. Bahkan ada yang ngebawa-bawa dari masa kecil. Nah, seperti yang dipertanyakan oleh Bapak Rizal tadi ya, trauma masa lalu, dia tidak spesifik yang menyebutkan apakah saat kecil atau masa lalunya saat kapan, ya kan ya. Tapi namanya trauma. Nah, jadi kalau trauma ini, yang pertama kita harus coba ingat lagi memorinya. Jadi misal ini terjadi di masa kecil, kita sekarang umur 26 misalnya gitu ya. Coba diingat lagi di masa itu, apa sih yang terjadi? Lalu yang kedua, kenali emosinya. Apa yang terasa waktu itu? Apakah marah, sedih, kecewa, apa gitu ya. Setiap emosi yang muncul di peristiwa itu. Kemudian kenali apa pemicunya di saat ini. Ya kan ya, jadi kan berhubungan itu. Apa yang terjadi saat ini membangkitkan apa yang terjadi di masa lalu gitu. Jadi saat ini apa yang membuat
trauma itu muncul lagi, kok keinget lagi, kok merasakan sensasinya lagi kan gitu. Nah setelah kita mengingat, terus mengenali pemicunya, rasakan sensasinya, jangan mencoba untuk mendiamkan atau mencoba mengalihkan, biar saja terasa. Apa sih yang terasa gitu ya. Setelah itu kita mungkin bisa mencatat. Jadi kita memang belajar untuk mengenali diri kita sendiri, lalu catatlah emosi apa sih yang muncul, namai setiap emosi itu. Jadi aku marah, apa yang menjadi pemicu marahnya? Apa yang tidak bisa kutoleransi, makanya aku menjadi marah gitu. Aku kecewa, apa yang membuat aku kecewa? Mananya yang tidak bisa tertoleransi? Jadi dicatat ya, baik peristiwa sekarangnya maupun peristiwa masa lalu yang menyebabkan ada luka itu. Nah setelah kita melakukan pencatatan itu, atau mungkin kalau tidak mencatat, mungkin menceritakan. Kalau kita punya seseorang yang bisa kita percaya untuk bercerita gitu. Tapi kalau saya menyarankan sih mencatat, karena lebih detail, lebih sistematis, dan kita bisa baca kembali, bisa ingat gitu ya. Nah setelah kita kenali, kita namai, kita catat setiap prosesnya, terima bahwa kita memang memiliki rasa itu. Jadi seperti saya bilang tadi, jangan melarikan diri gitu ya, jangan menutup-nutupi. Kalau mau marah waktu saat kita mencatat, marahlah. Kalau mau menangis saat kita mencatat, menangislah. Memang itu emosi yang sedang terasa. Jadi rilis aja, lepaskan saja setiap yang terasa pada saat itu. Nah setelah kita mencatat dan kita mengakui emosi itu, bagian terpenting adalah kemudian let go, membiarkan. Jadi begitu ada catatan, kita sudah menerima, oke, ini bagian dari aku memang marah, aku memang terluka, aku memang sedih, cintai bahwa kita memiliki rasa itu. Kemudian lembaran itu tadi, ini trik psikologisnya, boleh dibakar atau dibuang atau disobek. Sambil mengatakan kepada diri kita sendiri, aku melupakan, aku mencoba berdamai, aku tidak lagi akan mengingat sensasi-sensasi yang dia munculkan. Jadi ketika kita robek atau kita bakar atau kita buang, diremas mungkin ya, terus dibuang gitu, sambil menyebutkan kalimat-kalimat itu tadi ke dalam diri kita sendiri. Nah itu salah satu juga cara untuk ngerilis ya, meringankan trauma masa lalu. Saya pernah ditanya, gimana sih dok melupakan masa lalu? Oh itu nggak mungkin. Kita nggak mungkin melupakan karena kita punya memori dan kita nggak bisa seleksi yang ini mau kulupakan, yang ini enggak, itu nggak bisa gitu ya. Jadi kalau kita mau melupakan semuanya nanti kan gitu. Jadi nggak bisa melupakan. Tapi kita bisa masih mengingat kejadian itu, tapi tidak lagi mengalami sensasi yang menyakitkan. Nah maka tadi cara yang seperti saya sebutkan itu boleh dikerjakan. Misalnya belum rilis nih dalam satu kali, nanti coba lagi. Jadi belum tentu memang satu kali dikerjakan tuh langsung nyaman gitu ya, belum tentu, karena trauma yang berlama-lama mungkin butuh waktu untuk diproses sehingga kita bisa menerima. Nah jadi ulang-ulanglah melakukan itu sih. Gitu. Berarti ini cukup bahaya sekali kalau untuk kejiwaan seorang anak yang akibat korban pertikaian suami istri gitu kan. Betul. Bisa saja ya Ibu ya. Sangat bisa. Jadi saya dalam praktek sehari-hari gitu ya, sering sekali menemukan remaja yang dibawa berobat oleh orang tuanya. Tentu waktu dibawa berobat itu disebutkanlah keluhan-keluhannya ya. Keluhannya kayak tadi, gejala fisik, gejala emosional. Tapi begitu kita gali stresornya apa, itu lebih dari 50% sebetulnya masalahnya berasal dari keluarga. Dan itu tidak melulu tentang anak itu, bisa jadi tentang kedua orang tuanya. Tapi kan dia menjadi saksi, dia melihat apa yang orang tuanya perdebatkan. Dan itu terus diingat ya Bu. Iya, yang tadi saya bilang berkelanjutan. Kalau tadi sekali selesai stresnya, tapi tiap hari selama bertahun-tahun coba kita bayangkan. Iya, kortisolnya setiap hari, ya kan ya, bisa kita bayangkan menjadi anak seperti apakah ini setelah umur 13, 14, 15 gitu. Nah, jadi sebetulnya itulah kenapa orang tua harusnya mengetahui parenting style gitu, supaya tidak memberikan warisan yang salah kepada anak-anaknya. Benar sekali.
Begitu Mas Ari. Oke, terima kasih dokter sudah menjelaskan. Ternyata tekanan batin ini cukup luas ya, bisa Betul. kemana-mana. Oke, baik, pada pemirsa sahabat PH ya yang ingin bertanya ke Dokter Roslinda bisa langsung nanti WhatsApp ke nomor ini ya. Ya, cukup di sini saja dulu untuk pertemuan kita dengan Dokter Roslinda. Terima kasih atas saksikannya video ini. Tetap di YouTube kita RS Permata Hati Mandau. Saya Ari Naran. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Rumah Sakit Permata Hati, visi misi muliamu, pelayanan kesehatan termutu dan profesional. Rumah Sakit